Bank Indonesia atau BI tak henti-hentinya memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait penyatuan transaksi non-tunai atau yang lebih dikenal dengan Quick Response Indonesian Standard atau KRIS. Kamis 14 Juli bertempat di Gedung PGRI Kaliwungu Kudus bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fathan Subhi. BI memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait penyatuan transaksi non-tunai atau KRIS. Menurut Koordinator Acara Musafi, acara kali ini menghadirkan narasumber dari perbankan, Komisi 11 DPR RI, dan dari pengusaha, serta diikuti ratusan peserta dari pelajar, mahasiswa, pengusaha muda, dan masyarakat umum. Fathan Subhi, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI yang merupakan mitra dari perbankan, sangat mengapresiasi dengan program digital ini, yang tentu saja akan membuat cara kerja menjadi lebih efisien, efektif, menghemat jumlah tenaga kerja, dan terukur. Ini luar biasa sekali karena memang pandemi ini memberikan hikmah yang luar biasa. Cara pandang baru, cara kerja baru, cara berusaha baru, yaitu dengan sistem digital. Semua lembaga KL mencari format bagaimana cara kerja baru ini bisa yang pertama efisien, efektif, menghemat jumlah tenaga kerja, dan terukur. Nah, dengan digitalisasi ini memangkas seluruh mata rantai itu, mengefektifkan, mempersingkat, memperpendek cara kerja kita. Nah, nanti saya kira Bank Indonesia bisa memberikan materi yang banyak sehingga bisa lebih maksimal. Kenapa kerjasama Komisi 11 dengan Bank Indonesia? Karena Komisi 11 itu yang membidangi bidang keuangan dan perbankan. Seluruh bank-bank himbara, BRI, Mandiri, BNI, BTN, bank-bank swasta masuk dalam pengawasan Komisi 11. Termasuk Bank Indonesia, termasuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Menteri Keuangan, kemudian sektor Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, ada namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, ada namanya Indonesia Investment INAM, Lembaga Investasi Pemerintah. Jadi seluruh sektor keuangan yang berkaitan itu di bawah monitoring Komisi 11. Terkait kemajuan teknologi, teman-teman sangat menguasai dan sudah sangat mengikuti. Jadi ini nanti akan ada sosialisasi KRIS, apa itu KRIS, apa manfaatnya KRIS, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Noviarsano Manulang selaku Deputi Direktur Kantor Perwakilan Indonesia Jawa Tengah. Sebelum ada krisis, kita sudah mulai mengembangkan bagaimana supaya transaksi non tunai ini masyarakat bisa berjalan lancar. Sebenarnya ini juga dilandasi oleh tadi perkembangan bagaimana banyak pelaku UMKM yang mulai banyak terbantu dengan memanfaatkan teknologi non digital non tunai ini. Jadi kalau kayak gini, gimana caranya supaya mereka bisa transaksinya cepat, biar aman? Kita kembangkan itu tadi QR Indonesian Standard. Jadi artinya apa? Mulai sekarang, semua pembayaran non-tunai nggak boleh nerbitin QR code sendiri lagi, nggak boleh. Harus pakai QR Indonesian Standard itu. Harus pakai itu. Jadi kalau pakai itu ibaratnya, ini adalah pintu yang semua mobil mereknya apapun juga bisa masuk ke situ. Nggak perlu punya pintu yang beda-beda. Itu yang kami lakukan, itu yang kami dorong. Nanti kan kalau misalnya uang itu udah masuk ke rekening Bapak Ibu semua, misalnya Bapak Ibu mau belanja lagi, itu bisa. Karena uangnya ada di rekening. Belanjanya pakai apa? Ya mungkin bisa transfer atau pakai ATM dan lain-lain. Artinya perputaran uang itu kita coba arahkan untuk secara full non tunai di situ. Nah, itu butuh peran serta Bapak Ibu semua, baik dari kalangan pedagang ataupun sampai dengan Bapak Ibu yang konsumennya di sini. Bahkan kami pun juga nanti rencananya ke sekolah-sekolah, ke universitas juga pengen mengakuisisi atau memasang QRIS di situ di kantin-kantinnya. Kenapa? Karena kan pasti mas-mas, mbak-mbak yang masih milenial ini pasti masih lebih gampang ya, masih melek teknologi, paling gampang untuk mengadaptasi hal-hal yang baru.
Nah itu nanti akan kita lakukan juga untuk depannya. Saya di toko saya itu kan ada laporan harian. Sebelum adanya QRIS itu laporannya sangat kesusahan. Mungkin misalkan buka toko jam 8 sampai jam 4 sore yang shift 1 itu laporannya sampai jam 6 karena perekapan penjualan seharian. Soalnya dulunya itu semuanya tuh pakai tunai. Jadi saya kan toko Lautan Istimewa itu menjual retail dan grosir. Itu kan uangnya bermacam-macam. Ada yang dari pasar, ada yang dari orang kelilingan. Itu kebanyakan receh-receh semua. Ada yang 1.500. Kadang orang belanja itu pakai tas kresek itu kalau ditimbang mungkin ya 5 kiloan. Kita itu kebingungan untuk menghitungnya. Jadi dengan adanya QRIS banyak yang pakai ini transfer itu lebih memudahkan untuk bagian kasir untuk pelaporan harian. Jadi yang semulanya laporannya itu bisa 1 jam sampai 2 jam, dengan adanya QRIS itu bisa paling lambat itu setengah jam lah. Jadi mempersingkat waktu untuk pelaporan. Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun, baik bank dan non-bank, yang digunakan masyarakat dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi atau merchant berlogo QRIS. Meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Seusai acara, Kepala Divisi Sistem Pembayaran BI Semarang, Noviar Sanomanulang, menyampaikan rasa antusiasnya terhadap acara kali ini. Masyarakat Kudus dinilai telah lebih baik dalam menggunakan transaksi non-tunai. Terkait dengan acara pada siang hari ini, saya merasa antusias karena ternyata perkembangan untuk transaksi non-tunai di Kudus ini sudah lebih baik. Saya berharap ke depannya dengan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, baik dari sisi perbankan, dari sisi pemerintah, maupun dari para pelaku UMKM, seluruh transaksi untuk non-tunai dengan memanfaatkan teknologi atau digital kita bisa berjalan dengan baik, dan para pelaku UMKM di Kudus ini bisa mengembangkan usahanya dengan baik, dan masyarakat pun juga bisa melakukan transaksinya dengan lebih mudah, cepat, dan murah.